Salam adik-adik dan Bapak Ibu yang hari ini punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini ya. Kita akan belajar sama-sama tentang firman Tuhan, tentang kita akan bersukacita karena kita dibebaskan dari satu permasalahan ya. Nah, Bapak Ibu maupun adik-adik kan pasti punya masalah, sama punya masalah gitu ya. Dan kalau masalahnya selesai, terpecahkan, pasti gembira kan, karena aduh kemarin ada masalah katakanlah tidak bisa bayar utang misalkan, tapi tiba-tiba ada hal, misal orang tua Bapak Ibu dapat penghasilan tambah atau berkat, jadi utangnya selesai. Atau ada adik di sekolah, aduh kemarin nggak bisa tuh ujian, tapi adik belajar keras sehingga ujian berikutnya bisa, sehingga secara rata menjadi lulus ya. Intinya adalah kalau kita punya masalah dan kita bisa pecahkan masalah itu, bisa masalah diselesaikan, tentu kita bersukacita. Nah, malam ini kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus juga sebenarnya ingin memberkati kita dengan cara bagaimana memecahkan masalah kita. Masalah apa? Apa saja gitu ya, masalah pendidikan, masalah keuangan, masalah kesehatan, atau sakit penyakit. Tuhan Yesus bisa memberikan kelepasan, kebebasan, sehingga kita bersukacita karena itu. Karena memang Tuhan Yesus ingin membuat kita sukacita karena kasihnya, karena kuasanya, karena berkatnya kepada kita gitu ya. Nah, gimana mah pembaca kita hari ini? Ya, jadi kita baca dulu ya ayatnya dari Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Judul berikutnya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Bapak Ibu punya Alkitab, baca ya, tuh adik juga ya, baca sama-sama ya. Pada suatu kali Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun sakit karena dirasuki roh. Punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri tegak lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Namun kepala rumah ibadah marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan ini itu pada hari Sabat? Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Nah, tadi kita sudah dengar ceritanya. Jadi ceritanya begini anak-anak. Kalau anak-anak masih ingat nggak 10 perintah Allah yang Tuhan dituliskan di loh batu itu. Nah, kalau misalnya belum ingat atau lupa ya, saya buka di Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Intinya aja ya. Intinya adalah supaya orang Israel, termasuk kita umat Tuhan, harus ingat nih hari Sabat nggak boleh kerja gitu ya. Demikian juga orang Israel waktu itu nggak boleh kerja. Terus kalau yang punya ternak gimana dong? Ayo, siapa sini yang punya ternak, yang tahu ternak itu contohnya sapi, domba, lembu. Nah itu kan harus makan. Nah mereka bisa makan, tapi mereka harus minum. Minumnya gimana? Nah kalau mereka pada hari Sabat itu mereka bawa lembunya atau bawa ternaknya ke tempat air, mungkin ke sungai gitu. Itu sesuatu yang boleh, itu walaupun hari Sabat. Nah tadi ceritanya ada seorang ibu sudah 18 tahun punggungnya itu nggak bisa tegak, harus begini. Coba kalau begini bisa lihat
matahari nggak bisa kan? Coba siapa sini yang bisa bungkuk terus? Nggak bisa kan? Kan sakit. Nah, jadi ibu ini 18 tahun. Di sini berapa yang 18 tahun? Berapa orang? Nggak ada kan? Paling juga umurnya kalau anak-anak yang masih SD paling 6, 7, 8, 9, 10. Kalaupun ada, coba bayangkan 18 tahun nggak bisa lurus. Sakit ya. Nah, demikian juga dengan ibu ini. 18 tahun dia tidak bisa tegak kepalanya karena kerasukan setan. Nah, suatu hari Tuhan Yesus melihat ibu itu. Wah, dia kasihan. Lalu dia bilang nih ya, ibu, sakitmu sudah sembuh. Bukan diobok-obok, bukan ditendang-tendang, bukan dioperasi. Oh, ibu sakit itu ya? Oh, diambil pisau untuk dibedah-bedah. Enggak. Tuhan Yesus cuma ngomong, ibu, coba tadi ayat berapa itu ya, Pak? Ayat 12. Coba apa tadi katanya? Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu. Nah, coba bayangkan, sudah 18 tahun gak bisa tegak, lurus, cuma nunduk aja. Hari itu juga ibu itu langsung bisa sembuh. Coba di sini yang sudah pernah sakit nggak? Kalau sudah sakit, terus tiba-tiba mamanya bilang, kamu sudah sembuh, atau papanya bilang, kamu sudah sembuh, gimana? Atau tetap sakit, mau tetap sakit, atau mau senang pulang dari rumah sakit, atau senang semain. Nah, demikian juga dengan ibu itu, dia senang sekali. Nah, langsung dia memuji Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan sakit kita. Nggak perlu susah-susah, yang penting kita percaya. Ya. Nah, kemudian juga yang kedua lagi, Tuhan Yesus itu nggak perlu repot-repot ngapain, cukup dengan perkataan. Nah, anak-anak, adik-adik, Bapak Ibu juga, ingat nggak Tuhan Yesus menciptakan bumi ini dengan apa? Dengan perkataan. Ingat nggak Tuhan Yesus itu pernah membangkitkan orang mati dengan apa? Dengan perkataan. Jadi perkataan Tuhan Yesus itu bisa menciptakan langit dan bumi, bisa juga menyembuhkan segala penyakit kita, ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau adik-adik, anak-anak yang sedang pernah mungkin suatu hari mungkin, aduh, kenapa nih? Mungkin gitu, merasa sakit atau apa, ataupun masalah apapun yang kita hadapi, ingatlah perkataan Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan masalah kita. Oke, yang kedua lagi, bahwa waktu ibu itu udah disembuhkan, ternyata ada juga nih orang nggak suka nih ya. Bukan orang aneh-aneh, bukan orang jahat, tapi siapa tadi Pak yang nggak suka itu? Namun kepala rumah ibadat loh. Nah, jadi artinya bukan orang kayak orang Mesir. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan ingatkan lagi, Tuhan itu sangat baik sama kita. Walaupun Tuhan itu walaupun hari Minggu, hari Sabat, ini atas Sabat hari Sabat, Tuhan itu mau menyembuhkan. Jadi Tuhan itu nggak mikirin hari-hari, karena memang hari Sabat itu kan untuk manusia, tapi lebih penting itu adalah dia selamat. Nah, jika kita harus ingat, adik-adik, anak-anak, dan Bapak Ibu, Tuhan Yesus lebih sayang kepada kita, sangat sayang kepada kita. Jadi apapun masalah kita, apapun yang kita rindukan, apapun yang kita inginkan, kita cukup datang kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, dan ingat firman Tuhan bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari masalah kita. Oke, itu saja Pak. Ya, jadi adik-adik selalu ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk membantu adik-adik menyelesaikan masalah gitu ya. Makanya kita perlu berdoa kepada Tuhan, apapun masalah Tuhan bisa selesaikan ya. Tentunya kita kerjasama dengan Tuhan. Bapak Ibu sama yang mungkin bersama adik mendengar firman Tuhan ini, kita harus tahu bahwa Tuhan ingin membantu atau menyelesaikan masalah kita ya, apapun itu gitu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri sharing atau renungan firman Tuhan, kami selalu mengajak Bapak Ibu yang mungkin belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat untuk bisa berdoa bersama-sama kami supaya Bapak Ibu bisa menerima Kristus sebagai Tuhan Selamat dan selamatkan jalan baru gitu ya. Kita berdoa, kami minta Bapak Ibu atau adik-adik yang mungkin belum terima Kristus sebagai Tuhan Selamat bisa berdoa bersama kami dengan mengulangi apa yang kami ucapkan. Kita berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan atas hari-hari atau berkat Tuhan yang telah Kau beri kepada kami. Kami adalah orang berdosa, saya adalah orang berdosa. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami
menerima Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, adik-adik, yakinlah setelah Bapak Ibu adik-adik mendoakan doa tadi, Bapak Ibu telah diselamatkan lahir baru dan hidup di dalam kasih Tuhan. Kita akan tutup ibadah ini, kita doa lagi ya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi terang bagi hidup kami, supaya hidup kami sepenuhnya sesuai firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di acara kata berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.